pelatih, dia sebenarnya double job juga. Jadi pelatih, jadi guru apa kak? Guru bahasa Indonesia. Pelatih jadi guru bahasa Indonesia dan satu lagi jadi wasit juri. Itu jarang banget ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita mau kenalan dulu nih dengan kakak siapa nih? Namanya Kakak Pia. Panggilannya Kak Pia. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Rida Tania Noviani. Apa nggak tuh? Nanti dikasih title. Teksnya. Oke, lanjut. Dengan kakak siapa tuh? Saya Detok Sarita. Dan saya Agus Salim. Oke. Sekarang kalau kemarin kita udah ngobrol-ngobrol sama atletnya, kita ngobrol-ngobrol sama pelatihnya. Oke? Silakan kak. Dimulai dari pertanyaan yang paling awal banget nih ya. Pengen tahu nggak sih latar belakang dari kakak ini apa dulu? Boleh kan? Iya, untuk latar belakang di pencaksilat ya. Pencaksilat ini saya mulai ikut yang berkarir di pencaksilat itu. Saya ikut tahun 2009 masih pelajar ya, tentunya masih pelajar. Kalau nggak salah itu saya waktu masuk pas kelas 1 SMP kelas itu lah ya. Nah itu ikut melatih pencaksilat di Gemari ini lah ya, sampai kejuaraan ya. Bahkan ketika saya masuk SMA saya juga masih bergabung di pelatihan itu. Nah kemudian masuk lagi di perkuliahan. Di perkuliahan ini mungkin nggak terlalu setiap hari banget latihan, tapi masih latihan. Ketika sudah lulus kuliah, barulah saya mulai menaikkan karir saya, yaitu menjadi pelatih. Pada saat itu saya kebetulan diterima mengajar di sekolah ini, yang notabene waktu itu sudah ikut penataran pelatih dan saya mendapatkan lisensinya ya, lisensi pelatih di tingkat tahun kalau nggak salah sekitar 2000. Kalau nggak salah ya sekitar mentok-mentok 2020 ya kalau nggak salah gitu. Ada dan situ mulai menekuni di pelatihan ya, melatih anak-anak SMP khususnya. Dan waktu itu juga pernah challenge untuk melatih anak SD juga, tapi di luar dari sekolah ya, di kelompok latihan lain lah ya. Nah alhamdulillah naik lagi nih di karirnya pencaksilat. Waktu sekitar bulan Juli kalau nggak salah, Juli atau Juli saya ikut penataran wasit juri ya, untuk tahun 2022. Baru berarti ya kak? Ya baru. Jadi kurang lebih udah ada setahun lah ya. Di pelatih kan, kalau di pelatih kakak berarti udah berapa lama tuh kan kakak sebelum ambil sertifikat pelatih kan udah melatih duluan ya? Iya, udah belajar melatih lah, jadi asisten pelatih dulu. Jadi pelatih di situ kan mesti ada lika-likunya. Gimana jadi pelatih itu beratnya kayak gimana, boleh diceritain? Agak tricky juga kan? Iya, trickynya itu pertama lebih ke gerakan ya. Kalau misalkan sebelum kita mengajar anak-anak ya, kita kan harus tahu ilmunya dulu. Jadi kita nggak sembrono kayak ngasih langsung jebret gitu kan, harus ada ilmunya dulu kan. Nah ada suatu ketika saya mau melatih beberapa anak lah ya. Di situ posisinya saya memang belum hafal untuk gerakan. Akhirnya saya carilah pelatihan lagi tuh ke senior saya, gimana caranya saya bisa hafal gerakan ini sebelum saya memberikan kepada anak didik yang saya ajar itu. Sama seperti dengan mengajari sekolah lah, kan kita kan sebelum menyampaikan materi harus tahu dulu ilmunya, kayak harus memperdalam dulu. Terus yang kedua lebih ke kayak waktu ya, waktu saat itu kan mungkin pas jadi asisten pelatih masih jadi pelajar ya, dimana pelajar itu kan banyak banget kewajiban yang harus dikerjakan, yang harus dijalani, seperti tugas-tugas dari sekolah dan mungkin dari rumah juga gitu. Nah begitu naik jadi bukan asisten pelatih lagi, tambah waktunya tambah padat lagi gitu. Jadi waktu sih yang
buat seleksi pon juga ya? Masih atau gimana? Itu lanjutannya untuk Asian University Games. Iya, betul. Mulai Juli. Oh, bentar lagi ya. Nah, di sini kita mau tanya-tanya sedikit nih tentang background kakak nih. Background kakak gimana nih di atletan di Indonesia ini? Udah ngelakuin latihan silat sejak kapan? Saya awal ikut silat itu dari kelas 3 SD. Dan itu awalnya juga hanya mencoba untuk mengikuti pencak silat. Dan akhirnya sampai sekarang bisa berkembang. Di cabut di nomor apa? Di nomor tunggal putri. Dari dulu nanti. Iya. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah 10 tahun kali ini. Wow, tahu. Dan panennya sekarang ya. Kejuaraan terakhir yang berkesan nih buat kakak nih, itu kejuaraan apa? Ya terakhir kemarin di Komnas Kalimantan itu sangat berkesan. Soalnya itu adalah pengalaman pertama saya setelah COVID ikut di nasional. Nah, ngomong tentang COVID nih kan, itu latihan di mana kan? Kita nggak boleh kumpul dulu nih. Apalagi kita silat terkenal yang ibaratnya harus kontak satu gitu ibaratnya. Gimana gitu? Pelatih itu biasanya ngasih materi program latihan untuk kita sendiri melakukan di rumah. Berarti komunikasinya lewat chat? Ya bisa lewat grup WA ataupun Zoom. Berarti kayak kirim video gitu ya? Oke. Ada kesulitan nggak pas latihan? Apa ada miskomunikasi antar pelatih sama atlet, dulunya gini tapi hasilnya kayak gini atau gimana? Ya, biasanya. Kayak pada saat pandemi kan kita nggak dipantau oleh pelatih ya, mungkin ada miskomunikasi gitu, gerakannya mungkin jadi ada kesalahan sedikit gitu karena tidak dikoreksi. Oke, terus saya mau nanya perasaan di kejuaraan tersebut, di kejuaraan terakhir itu gimana tuh? Seneng atau Senang sekali dan luar biasa sekali karena bisa membawa nama DKI Jakarta. dapat apa ya? Juara 1. Tapi perasaannya gimana Kak? Dari sejak kan COVID ya, gak ada pertandingan, tiba-tiba ikut Komnas dan dapat juara 1. Pasti prosesnya kan Luar biasa sekali sih. Prosesnya mungkin latihannya juga dari masa COVID ke sekarang itu berbeda. Dan lawan-lawannya juga lebih tingkat dari saya. Itu yang jadi trigger tersendiri tuh Iya. biasanya. Nah, di seni kita katakan di seni kan tadi. Iya. Saya mau nanya tentang komunikasi. Di seni kan kita gerak nih, pelatih cuma di ujung. Itu komunikasi gimana kan? Mungkin karena sekarang peraturan baru ya. Peraturan baru gimana? Nah, untuk di seni peraturan baru pelatih tuh disuruh tidak boleh ngasih aba-aba. Jadi kita punya teknik strateginya lagi. Jadi ada pelatih di sudut juga, selain di sudut juga harus ada pelatih di luar untuk ngasih aba-aba. Ya, Aba-abanya itu biasanya seperti apa? Apakah ucapan atau gerakan atau gimana? ya biasanya ucapan kalau misalkan kita geraknya kurang cepat itu ada aba-abanya. Oke, aba-abanya seperti apa? Coba itu ya, buat Iya teriak misalkan tambah. Oke. Kalau misalkan kurang kalau kekurangan bisa dibilang sebutin lagi. Jadi kalau pelan slow gitu ya? Iya bisa dengan aba-aba. Nah, itu kan biasanya ada juga tuh Kak, saya pernah ngalamin, bukan saya sih, saya pernah melihat nih di pertandingan itu yang belakang dapat kartu kuning karena teriak-teriaknya terlalu ekstrim mungkin, kayak jadi
menit pas di 3 menit itu gimana kan? Biasanya kan dilatihkan sudah dilatih tuh seberapa kita harus menyesuaikan waktunya juga tangan puasa berapa menit, bolak berapa menit dan sebagainya. Oke, berarti di latihan juga komunikasi sama kayak di pertandingan. Iya betul. Jadi apa-apanya sama ya, kayak gitu ya. Terus pas di pertandingan tersebut, apakah pernah terjadi miskomunikasi ya? Kita disuruh cepat tiba-tiba nggak kedengeran atau apa malah kita. Iya. Mungkin banyak sih sering terjadi antara pelatih dan muridnya sendiri itu karena mungkin kurang fokus mendengarkan itu. Jadi disuruhnya ya, disuruh cepat dia malah pelan. Jadi mungkin pelatihnya juga bisa marah di situ. Itu ya. Dampaknya biasanya apa tuh? Waktunya bisa kelewatan atau mungkin kurang gitu. Iya, Harus benar-benar perfect sih 3 menit. Dari mau ada yang ditanya? kalau aku lihat backgroundnya sih kayak keren banget ya kan. Aku juga ada tanding ya. Kalau tanding kan mungkin bisa tendang, banting gitu. Cuma kalau sini tuh benar-benar harus perfect gerakannya juga harus jelas 3 menit ya. Kebayangin latihannya aja gitu. Oh iya, kalau kayak Erlin sendiri itu kalau kayak itu mah ditanding ya. Kalau ditanding itu gimana tuh komunikasinya? Kalau kita kayak misal ada program nih, kita pasti dulu sama pelatihnya. Setelah kita warming up, sebelum masuk ke latihan intinya, kita briefing dulu, silakan makan habis program latihannya. Nah, kalau udah satu set dimulai, briefing lagi nih apa yang ada dikoreksi. Latihan tadi gimana, kurang mungkin kurang grip ya, kurang dalam atau gimana gitu. Kalau di sini gimana tuh Kak? Kan kalau di fighting biasanya kalau latihan kita briefing dulu tuh, briefing dulu dan lain-lain. Nanti baru masuk materi nanti briefing lagi atau gimana? Terus dia juga awalnya juga di briefing dulu materi yang akan dilakukan pada saat latihan itu apa, terus dibagi itu siapa duluan yang akan tampil. Iya bergantian. Kalau koreksian juga biasanya kan kita tampil dikoreksinya di akhir atau bukan ini bukan pertandingan ya Kak? Di latihan ya. Pas tampil langsung full 3 menit kita dikoreksi atau pas kita tampil langsung dikoreksi itu dulu apa? Jadi tampil dulu 3 menit, setelah itu dikoreksi terlebih dahulu. Habis itu jika ada penampilan berikutnya, jadi pengoreksiannya itu bisa dilakukan di setelah. Berarti full ya. Kalau di fighting nih Kak Erlin nih kita tanya juga ke Erlin karena biar kita bisa bandingin nih setia sama fighting. Kalau di fighting kita kan nggak boleh teriak-teriak tuh. Iya nggak sih? Di fighting itu saya pernah lihat pelatih yang di ujung tuh nggak boleh teriak-teriak karena pelatih yang di ujung pas teriak-teriak tuh kayak kena kartu terus suruh keluar kan. Oh, itu gimana ada nih? Kalau sikap dia kan nanti dengan teriakan ada ya. Kalau di sini tuh saya pernah ngalamin sendiri, jadi pelatih official tuh diam, bukan pelatih inti saya malah pelatih official itu. Official Iya. yang di luar berarti ya? Iya, pelatih itu saya tuh bisa di satu sudut gimana aja. Jadi kalau misal saya setelah melakukan gerakan, kan biasanya matanya langsung berdorong doang. Sini kan benar-benar terus ya. Kalau tadi kan bisa berjalan itu saatnya saya buat lihat pelatih saya. Kayak, kita ada kode nih, kita nanti. Oh, berarti sama gerakan tangan ya? Iya. Tadi non verbal tadi ya? Kalau di tanding tuh lebih ke non verbal gitu agak-agak. Karena kalau teriak, lawannya juga tahu. Iya juga ya. Masa kunti-kunti, lawannya udah tahu dulu. Benar-benar. Kalau di seling kan gak ada lawannya ya? Lawannya cuma satu ya? Iya. Oke, mungkin itu aja. Ada tambahan kan? Semangat lagi, enggak tahu ya kakak ikut enggak? Ikut om. Kenapa kau ikut om? Udah ada Oke, ya senior dulu lah. Senior dulu lah. Oke, nanti kakak ya
Komunikasi radio, internet, dan media sosial adalah platform utama yang digunakan. Yang kedua, komunikasi tim dan atlet. Dalam tim olahraga, komunikasi yang efektif antara pelatih, atlet, dan staf pendukung sangat penting untuk koordinasi, strategi, dan motivasi. Ini mencakup instruksi selama latihan, diskusi taktik, dan komunikasi dalam pertandingan. Yang ketiga, ada pemasaran dan hubungan masyarakat. Organisasi olahraga menggunakan komunikasi untuk memasarkan tim, pertandingan, dan produk terkait olahraga. Ini melibatkan promosi, penjualan tiket, sponsor, dan kegiatan hubungan masyarakat untuk meningkatkan citra dan popularitas. Yang keempat, komunikasi antar penonton. Penggemar olahraga sering berinteraksi melalui media sosial, forum online, dan kelompok penggemar. Ini menciptakan komunitas yang saling mendukung dan berdiskusi tentang tim dan pertandingan. Yang kelima, komunikasi dalam pendidikan dan pelatihan. Di dunia pendidikan, komunikasi olahraga penting untuk mengajarkan teori dan praktek olahraga. Pelatih dan guru menggunakan berbagai metode komunikasi untuk mendidik atlet dan siswa tentang teknik, aturan, dan etika olahraga. Jadi, secara keseluruhan, komunikasi olahraga adalah elemen kunci dalam membangun hubungan, menyebarkan informasi, dan mengembangkan industri olahraga. Terima kasih.